Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali kegiatan streaming ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim al-mab'utsil khalqi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Pada yang kami hormati para wali santri dan juga para santri, siswa-siswi dari kelas SD sampai dengan MAK yang semoga dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ataupun suasana yang insya Allah barokah ini, walaupun kita dilanda keadaan corona, insya Allah tetap selalu semangat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur inilah modal yang harus kita utamakan selain daripada takwa. Insya Allah dengan selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan pada dengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita tetap diakui sebagai umatnya dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menapaki daripada sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan perihal tentang masalah zikir ataupun doa-doa ma'thur. Zikir secara bahasa itu adalah mengingat. Maksudnya di sini adalah mengingat Allah dalam rangka untuk takarrub wa ta'abbud ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berzikir? Karena itu merupakan salah satu wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, tadi di muqaddimah sudah kita sebutkan tentang, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kalau kita tengok asbabun nuzulnya dari ayat ini, yaitu kisah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, ketika ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, peristiwa apakah yang paling mengesankan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, kejadian apakah yang menimpa Rasul tapi tidak mengesankan ataupun tidak menyenangkan? Semuanya menimpa Rasul itu akan memberikan kesan yang baik. Ini diceritakan oleh Aisyah bahwa ada kesan peristiwa yang sangat mendalam, yaitu ketika suasana subuh tidak seperti biasanya. Biasanya Rasul pagi itu sudah siap ataupun standby di masjid, tapi ini tidak seperti biasanya. Subuh tapi Rasul belum hadir. Kita juga ingat peristiwa ketika peletakkan Hajar Aswad
bahwa Rasul memerintahkan barang siapa yang datang ke Masjidil Haram yang pertama kali maka dialah yang berhak. Tapi siapa yang datang tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijaksananya Rasul tidak egois, tidak meletakkannya sendiri. Ya, tapi Rasul meminta tolong sama kabilah-kabilah, digelarlah sebuah sorban, kemudian kabilah mengangkat ujung-ujungnya, terus kemudian diminta oleh Rasul untuk mendekati Ka'bah, terus kemudian diletakkannya batu itu pada tempatnya. Begitulah bijaksananya Rasul. Begitupun dengan ini, ya. Tidak seperti biasanya Rasul pagi itu sudah siap untuk sholat subuh, tapi ini Rasul belum kelihatan. Kemudian Bilal menuju ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijumpailah bahwa Rasul di rumahnya masih dalam keadaan meneteskan air mata. Wahai Rasul, gerangan apakah yang membuat Rasul sampai meneteskan air mata? Kata Rasul, semalam wahyu turun kepadaku, ya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Bagaimana mungkin ya aku tidak bersyukur pada Allah, sedangkan Allah memberikan nikmat yang tidak akan mungkin saya dapat menghitung nikmat Allah yang sangat banyaknya itu. Maka saya meneteskan air mata. Lalu bagaimana dengan kita? Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah Ma'asum, suci, ya, terhindar dari dosa, masih seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita, makhluk yang selalu terkadang kita sendiri tidak sadar bahwa kita melakukan salah ataupun lupa. Tentu kita harus introspeksi diri agar senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ini merupakan termasuk tadi disebutkan adalah zikir, ya. Jadi zikir, ada zikir yang memang waktunya, ya, waktu secara umum, artinya waktunya tidak ditentukan. Ada juga zikir yang waktunya sudah ditentukan. Misalkan ada zikir setelah sholat ataupun zikir-zikir maksur. Ya. Ini zikir, ya, dalam kita keadaan berbaring ataupun dalam keadaan kita duduk, berdiri, ya. Jadi bisa disimpulkan, ya, ada zikir secara umum ataupun ada zikir sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Bahkan ada juga yang bilangan-bilangannya juga tertentu. Misalkan habis sholat, ya, kita membaca istighfar, ya. Terus kemudian ada bacaan tasbih, takbir, ya, yang jumlahnya ditentukan. Istighfar 3 kali, takbir 33 kali. Jadi juga ada hitungannya. Begitupun dengan waktu-waktu tertentu. Ada zikir-zikir maksur, ya. Ada zikir pagi ataupun zikir petang. Disebutkan juga, ya, dalam zikir amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita mengucapkan itu, ya, baik itu waktu pagi ataupun petang, maka Allah insya Allah akan menjauhkan kita dari kejahatan ataupun dari hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Kita amalkan setiap pagi 100 kali ataupun setiap sore 100 kali, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah akan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang akan menimpa kita, asalkan, ya, kita bisa istiqomah ataupun bisa rutinitas. Jangan ketika waktunya kita suka kita laksanakan, ketika kita sibuk kita tinggalkan, tapi berusahalah untuk kita melaksanakan zikir ataupun doa-doa mengingat Allah itu secara kontinuitas atau secara istiqomah. Kemudian ketika kita berdoa, ya, tak lupa, ya, senantiasa kita yakin bahwa yang doa kita panjatkan itu Allah akan memberikan ataupun akan mengabulkan doa kita. Artinya kita harus optimis, ya. Untuk itu disebutkan juga kenapa kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jangankan kita makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal yang mana kita dapat gunakan akal itu untuk berpikir. Makhluk Allah yang lainnya pun sama, dia berzikir ataupun berdoa memohon kepada Allah atas kebutuhannya agar Allah senantiasa membimbing ataupun memberikan hidayahnya, ya. Ada sebuah kisah yang sangat bagus sekali, ya, yaitu kisah dalam kitabnya Imam Ghazali, sempat saya baca Mukasyafatul Qulub, ya. Di situ menyebutkan bahwa Nabi Daud alaihi salam
Ketika Nabi Daud alaihissalam berzikir, ya, ketika Nabi Daud alaihissalam berzikir, kemudian datanglah di hadapannya itu sebuah ulat merah. Dalam hati kecilnya Nabi Daud, kenapa Allah menciptakan ulat merah kecil ini? Kemudian Allah Maha tahu dan Allah tahu. Allah memberikan kekuasaannya bahwa ulat itu dapat berbicara. Kemudian ulat itu berbicara kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, saya setiap hari itu selalu berzikir mengingat Allah, mengucap takbir sebanyak 1000 kali. Kemudian ketika saya petang pun sama, saya selalu bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Lalu bagaimanakah dengan engkau, wahai Nabi Daud? Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra, ya, ayat 44, ya, tentang bahwa makhluk-makhluk yang ada di dunia ini juga berzikir kepada Allah, termasuk juga corona, insya Allah, ya, dia juga bertasbih, berzikir kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa imma syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa imma syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Quran surat Al-Isra ayat 44, ya. Makhluk Allah bertasbih, ulat bertasbih, tumbuh-tumbuhan juga bertasbih, gunung-gunung juga bertasbih. Tapi di sini disebutkan bahwa kamu tidak mengerti tasbih mereka, ya. Kita pun tidak mengerti tasbih mereka, tapi kita harus yakin bahwa makhluk-makhluk yang ada di dunia ini juga bertasbih kepada Allah. Begitupun dengan kita. Lah, terkait dengan zikir ma'sur ini yang sudah ditentukan waktunya, maka ketika pagi kita senantiasa istiqomahkan berdoa, ya, berdoa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan ketika sore pun kita berusaha senantiasa langgengkan berdoa Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya, ya. Adapun terkait dengan zikir ini, ya, ada macam-macam. Ada zikir dengan hati, ya. Ada zikir juga dengan lesan, ada juga zikir dengan anggota badan, ya. Kalau kita, ya, zikir dengan hati, berarti kita yakin, ya, bahwa adanya kita ini pasti ada yang menciptakan. Untuk itu, ketika kita yakin kita nanti akan menemui Allah ataupun akan menjumpai yang namanya kematian, senantiasa kita lakukan yang terbaik untuk saat ini, ya. Mengingat kepada Allah sebisa kita, ya. Tadi ada waktu khusus ataupun waktu secara umum, ya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada zikir dengan bil lisan, ya, dengan lisan, ya. Kita gunakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ataupun dengan anggota badan, ya. Kita buktikan bahwa kalau kita misalkan cinta pada Rasulullah, ya, man ahabba syai'un fahuwa abduhu. Barang siapa menyukai sesuatu maka dia bersedia untuk menjadi hambanya. Artinya di sini adalah melaksanakan, ya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namanya hamba berarti patuh, siap ketika diperintah, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Buktikan kalau kita sayang sama Allah, kita cinta sama Allah, maka kita siap untuk bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, walaupun itu mungkin, ya, menurut kita mengalami kesusahan ataupun berat, ya, tapi karena itulah, ya, perintah, maka berusaha untuk menjalankan dengan sebaik
baiknya. Nah, agar kita termotivasi, ya, agar kita senantiasa selalu dekat pada Allah, ya, maka perlu disampaikan juga di sini ada beberapa keistimewaan secara umum, ya, terkait dengan dzikir-dzikir maksur ini. Ya, seperti tadi sudah awal disebutkan, ya, diantaranya ketika kita tadi, ya, membaca dzikir, maka insya Allah nanti Allah akan menjauhkan kita dari kejahatan. Terus kemudian juga secara umum, ya, Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita ketika kita dekat kepada Allah. Ketika Allah sudah sayang sama kita, maka insya Allah ketika ada kebutuhan kita, ada hajat, ya, kita berusaha minta kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Terus kemudian untuk memotivasi kita juga, ya, setelah Allah memberikan kasih sayang sama kita, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Lah yang tak kalah pentingnya, ya, dengan berzikir maka kita akan diberikan kesabaran oleh Allah. Karena yang namanya manusia tadi sudah disebutkan tak luput dari yang namanya salah ataupun masalah. Karena manusia itu adalah makhluk, kalau istilahnya sosial itu zon politikon, makhluk sosial, makhluk yang senantiasa berinteraksi, tidak dapat dia berdiri sendiri, pasti membutuhkan orang lain, berinteraksi terhadap sesama, bermuamalah terhadap sesama. Yang mana dari berinteraksi itu pasti ada yang namanya kesalahan ataupun khilaf. Lah, dari situ maka kita punya senjata rohani, di antaranya adalah zikir kepada Allah ataupun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk yang kompleks sekali. Kita lihat saja dari yang pertama, kebutuhannya dari makan saja, ya. Manusia juga makhluk makan sayur, makan daging juga. Beda dengan makhluk yang lainnya, ada hewan yang khusus makan sayur, ada hewan yang khusus makan daging. Lah kita tidak, sayur masuk, daging juga masuk. Dari seleranya pun sama. Tiap manusia ada A, B, C, seleranya juga berbeda-beda, ya. Jadi dari perbedaan itu akan menimbulkan nanti ketika kita bermuamalah, bergaul dengan sesama, akan melalui suatu hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Maka disinilah kekuatan doa agar Allah senantiasa membimbing kita dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita, ya, diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika melakukan kegiatan, ingat kepada Allah, awali dengan minimal membaca basmalah. Kemungkinan dari awal sampai akhir kegiatan kita maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya, semoga secara singkat ataupun ringkas, ya, ini kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaatnya. Ya, nanti insya Allah di lain kesempatan, ya, ketika ada suatu hal nanti bisa kita sambung kembali. Semoga yang dapat disampaikan ini Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan kita, terlebih di zaman virus corona ini. Ya, Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita, dan umat muslim pada khususnya, hingga kita dapat beribadah, melaksanakan kegiatan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, diantaranya dengan mengamalkan zikir yang sudah ditentukan waktunya berupa zikir pagi dan juga zikir petang. Saya akhiri, kafahuna qul minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.